Roh Kudus adalah janji Bapa bagi kita. Roh Kudus adalah janji Bapa bagi kita, yang merupakan perkataan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Kisah 1 ayat 4-5 menuliskan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Kisah Para Rasul 2 mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus adalah penggenapan janji tersebut. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji ini juga tersedia bagi kita semua sampai zaman sekarang ini. Kiranya kita semua benar-benar menerima janji itu. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan Yesus sesudah kenaikannya ke sorga. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 menuliskan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kiranya kita semua mengalami hal ini setiap hari dalam kehidupan kita, yakni kita sudah menerima janji Bapa, yaitu menerima Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, Roh Kudus adalah seseorang atau bukan sesuatu. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Jika kita melihatnya sebagai kuasa atau sesuatu dan bukan sebagai seorang pribadi, maka kita tidak akan membangun hubungan pribadi dengannya. Sebagai seorang pribadi, Roh Kudus memiliki perasaan. Galatia 5:22-23 menuliskan, tapi buah Roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hanya seseorang dan bukan sesuatu yang bisa mengasihi, yang dapat bersuka cita. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang dapat merasakan. Janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan dengan sengaja mendukacitakan Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita. Efesus 4 ayat 25-30 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dari ayat firman di atas, kita diajari untuk tidak mendukacitakan Roh Kudus. Janganlah dengan sengaja kita terus-menerus memilih untuk hidup dalam dosa, karena kita tahu itu membuat Roh Kudus berduka cita. Setidaknya hari ini, mari kita membuat komitmen untuk dua perkara. A. Meninggalkan gaya hidup berbohong atau berdusta. Efesus 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Mazmur 119 ayat 163 berkata, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai.
Bagi banyak orang, dusta bukanlah hal besar, melainkan hal biasa dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan dan mendukacitakan hati Tuhan. Itu sebabnya kita tidak mau hidup dalam dusta atau kebohongan. Janganlah kita berdusta demi supaya terlepas dari hukuman. Jangan pula kita berdusta demi supaya dilihat orang lain bahwa kita hebat. Dan tentunya janganlah kita berdusta dengan sengaja untuk memecah tubuh Kristus. Amsal 6 ayat 16-19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. B. Meninggalkan gaya hidup dalam kemarahan. Ini juga berarti kita meninggalkan semua dendam dan sakit hati. Ayat firman dari Efesus 4 tadi sudah mengajarkan, janganlah kita memberi kesempatan kepada iblis, khususnya dengan membiarkan kemarahan terus-menerus membara di dalam hati kita. Mazmur 37 ayat 1-8 berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Dalam banyak situasi, kenyataan yang terjadi adalah memang banyak orang telah berbuat jahat terhadap kita, dan sudah selayaknya kita marah. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya jangan marah, sebab itu hanya membawa kepada kejahatan. Dan ada Roh Kudus di dalam kita yang menyanggupkan kita untuk bersabar. Roh Kudus memampukan kita menanggung semuanya itu dengan tekun. Janganlah kita terus-menerus mengeraskan hati dan dengan sengaja melawan nasihat Roh Kudus dalam hati kita. Kita tidak mau lagi mendukacitakan hati Roh Kudus. Sama seperti gambaran hubungan kita antar sesama manusia, kita dapat memiliki hubungan yang dekat atau intim dengan seseorang, tapi kita juga dapat memiliki hubungan yang renggang atau kehilangan kedekatan tersebut karena sesuatu hal. Demikianlah kita juga dapat kehilangan kedekatan hubungan kita dengan Roh Kudus bila kita sengaja mendukacitakan Roh Kudus. Ini bukan berarti kita kehilangan keselamatan atau berada dalam penghukuman. Namun hubungan kita tidak semanis seperti sebelumnya ketika kita mematuhi suara Roh Kudus di dalam hati kita. Tidak ada kita yang sempurna, yang tidak pernah marah, tidak pernah berdusta, atau tidak pernah berdosa. Semua kita pernah berdosa dan masih bisa berdosa. Namun Tuhan mengenal hati kita. Ada perbedaan antara hati yang memang suka berbuat dosa dan tidak peduli kebenaran, dengan hati yang tidak suka akan dosa dan senantiasa mau bertobat, walau masih mungkin melakukan dosa sebagai seorang manusia biasa. Itu sebabnya biarlah hati kita adalah hati yang benar-benar takut akan Tuhan dan membenci dosa. Itu berarti kita memiliki hati yang merindukan persekutuan yang semakin manis dengan Roh Kudus, dan hidup kita berjalan ke arah yang sama. Ada banyak orang mengatakan rindu bersekutu dengan Roh Kudus, namun hidupnya tidak sejalan dengan hal tersebut. Ia tidak pernah menyediakan waktu untuk berusaha berdoa ataupun merenungkan firman. Ia justru menyukai dosa dan memilih tetap hidup dalam dosa tersebut. Janganlah ada kita yang demikian. Walau kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita bagaimanapun keadaan kita, dan Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, namun jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tetap hidup dalam dosa dan mendukacitakan Roh Kudus.
Tetapi biarlah setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada perubahan nyata terjadi dalam hidup kita. Saat kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, kita menerima keampunan dosa dan juga menerima Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Maka Roh Kudus akan mengajari kita dan memimpin kita setiap hari untuk hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Seharusnya kita tidak lagi hidup sama seperti ketika dahulu sebelum kita mengenal Tuhan, yakni hidup yang dikuasai dosa, kesedihan, kutuk, dan lain-lain. Tuhan Yesus sudah menyediakan hidup yang baru bagi kita dan telah menyediakan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita menjalani satu kehidupan yang baru. Namun kita harus memilih untuk mau patuh pada firman Tuhan dan patuh pada suara Roh Kudus dalam hati kita setiap hari. Kiranya mulai hari ini kita terus mau dipulihkan. Semakin hari kita semakin bertumbuh, kita semakin baik, kita semakin menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Biasanya memang tidak dalam satu hari kita berubah drastis, tapi biarlah tiap hari ada sedikit perubahan dan kemajuan. Tuhan selalu melihat jauh ke dalam hati kita, dan biarlah hati kita ditemukan Tuhan selalu mau patuh kepada pimpinan Roh Kudus, dan hidup kita sejalan dengan hal itu. Amin. 2. Roh Kudus adalah penolong yang menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam situasi COVID-19 saat ini sangat mudah untuk merasa takut atau bosan atau kesepian. Namun biarlah firman pada hari ini membangkitkan kita. Kita ingat kebenaran firman bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri dan Dia adalah penolong yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa Roh Kudus adalah penghibur. Apakah hari ini ada di antara kita yang membutuhkan penghiburan? Mari izinkan Roh Kudus bicara dengan lembut dalam hati kita, memberikan penghiburan sejati dari firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 7 berkata, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 14 ayat 26 berkata, Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah penghibur sejati karena Dia mengingatkan kita akan Tuhan Yesus dan firman-Nya dalam hati kita. Roh Kudus akan mengingatkan betapa besar kasih Tuhan bagi kita dan kasih Tuhan itu untuk selama-lamanya. Roh Kudus akan mengingatkan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang menunggu kita. Roh Kudus akan mengingatkan bahwa bila Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Roh Kudus akan mengingatkan bahwa 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangkit kembali. Dan walaupun orang benar jatuh, ia tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa penderitaan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan ia dari semuanya itu. Roh Kudus akan mengingatkan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan lainnya yang sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Sungguh Roh Kudus adalah penolong dan penghibur sejati dalam hidup kita. Kita semua memerlukan kuasa Roh Kudus untuk dapat hidup tenang menghadapi semua pencobaan, masalah, bahkan tragedi dalam kehidupan ini. Walau kita sudah menjadi anak Tuhan dan melayani Tuhan, bukan berarti kita terlepas dari penderitaan di dunia ini. Kita masih mengalami itu semua.
namun ada kasih, kuasa, dan hikmat dari Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk menanggung semuanya itu dan tetap setia, sehingga kita tidak kehilangan iman dan damai kita. Bahkan kelak kita keluar dari penderitaan tersebut sebagai seseorang yang memiliki karakter lebih baik. Itu sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Janganlah kita menjalani hidup di dunia ini tanpa kuasa Roh Kudus. Tidak mungkin kita dapat menanggung semua masalah, penderitaan, pencobaan, dan tragedi dengan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Kita butuh kuasa supernatural, yakni kuasa Roh Kudus. Dan memang itu sudah disediakan Bapa bagi kita. Itulah janji Bapa bagi kita. Mari kita semua mengalaminya sejak hari ini dan seterusnya setiap hari dalam kehidupan kita. Lukas 11 ayat 11-13 berkata, "Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Bapa sudah berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita yang meminta. Marilah kita berdoa dan minta dengan kesungguhan setiap hari, khususnya di saat ini, di minggu di mana kita memperingati hari Pentakosta. Kiranya mulai sekarang kita semua benar-benar memiliki hubungan yang manis dengan Roh Kudus, dan kita semua menerima pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus setiap hari. Biarlah kuasa Roh Kudus menjadi milik kita, dan kita menjadi saksi Tuhan yang berkuasa di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.